Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Melinda Sucianamadani from Technocrat University. Today, we will discuss leadership in the context of global environmental change, especially in marketing strategy management and organizational design. Let's get started. Oke, pertama-tama, mari kita pahami konteksnya. Lingkungan global saat ini berubah sangat cepat. Kita punya teknologi yang terus berkembang, tren konsumen yang dinamis, hingga isu-isu global seperti ekonomi, budaya, bahkan regulasi internasional. Nah, budaya yang mau tetap kompetitif harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Jadi, memimpin dalam perubahan lingkungan global itu nggak cuma soal memberi arahan, tapi juga mengelola adaptasi organisasi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama itu visioner dan proaktif. Pemimpin harus punya visi yang jelas tentang masa depan. Misalnya, dalam marketing strategi, kita harus bisa lihat tren digital, perilaku Gen Z, atau peluang ekspansi internasional. Pemimpin yang proaktif nggak nunggu masalah muncul, tapi mengantisipasi perubahan sejak dini. Yang kedua, kemampuan mengelola perubahan atau change management. Perubahan global sering bikin karyawan atau tim merasa tidak nyaman. Pemimpin efektif bisa menjelaskan alasan perubahan dengan jelas, memberikan dukungan dan pelatihan, memastikan semua departemen terkoordinasi. Contohnya, kalau perusahaan mau go digital marketing sepenuhnya, marketing IT dan customer service harus sinkron. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi jadi kunci supaya visi dan strategi tersampaikan ke seluruh organisasi. Di lingkungan global, perbedaan budaya dan zona waktu bisa jadi tantangan. Pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi baik dengan tim internal maupun partner internasional. Yang keempat, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Lingkungan global nggak bisa diprediksi 100%. Pemimpin harus siap dengan skenario yang berbeda. Misalnya krisis ekonomi, perubahan regulasi, atau tren kompetitor. Fleksibilitas ini bikin organisasi tetap tangguh menghadapi ketidakpastian. Kemudian, empati dan kepedulian pada karyawan. Dalam perubahan global, karyawan bisa stres atau bingung. Pemimpin yang sukses harus punya empati, mendengarkan kebutuhan tim, dan menjaga motivasi. Karena karyawan yang termotivasi akan lebih cepat adaptasi dan tetap produktif. Yang terakhir, yaitu mendorong inovasi. Perubahan global membuka peluang baru. Pemimpin harus mendorong tim untuk berinovasi, misalnya menciptakan produk baru, strategi pemasaran kreatif, atau cara kerja lebih efisien. Tanpa inovasi, perubahan bisa kalah saing. Nah, kalau kita hubungkan dengan desain organisasi, kepemimpinan dalam perubahan global juga berarti menyesuaikan struktur organisasi supaya lebih responsif. Misalnya, membuat tim lintas fungsi atau mengurangi hierarki yang terlalu kaku supaya kepuasan bisa cepat diambil. Intinya, memimpin dalam perubahan global bukan cuma soal mengatur orang, tapi membentuk organisasi yang adaptif, komunikatif, dan inovatif. Pemimpin jadi penghubung antara visi perusahaan, dan realitas lingkungan global. In conclusion, leading in a global changing environment requires vision, adaptability, effective communication, empathy, and innovation. A strong leader not only directs but also guide the organization to remain agile and competitive. Thank you for your attention, and I hope this helps you understand how leadership and organizational design work together in a global context.